Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Kita akan mempelajari dramatisme teori karya Kenneth Burke. Salah satu contoh model teori komunikasi melalui kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana teori ini mendefinisikan komunikasi sebagai drama, di mana setiap upaya komunikasi diibaratkan sebagai bagian dari panggung kehidupan. Burke memperkenalkan konsep pentat sebagai kerangka analisis yang terdiri dari 5 elemen utama, yaitu yang pertama X atau tindakan atau peristiwa yang dianalisis. Kemudian yang kedua adalah scan atau latar, tempat atau situasi di mana tindakan tersebut berlangsung. Yang ketiga adalah agent atau pelaku, orang atau kelompok yang melakukan tindakan. 4. Agensi atau cara, alat untuk atau metode yang digunakan dalam melakukan tindakan. 5. Purpose atau tujuan, alasan atau motivasi di balik tindakan tersebut. Grifton dan Leadbeater menjelaskan bahwa Burke menggunakan komponen-komponen pentat ini untuk menganalisis alasan di balik tindakan manusia dalam komunikasi. Komponen-komponen ini saling terkait, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih dalam mengenai motivasi dan tujuan di balik komunikasi. Dalam teorinya, Burke menyoroti konsep siklus penebusan rasa bersalah. Burke berpendapat bahwa pelanggaran terhadap norma sosial dapat menimbulkan rasa bersalah yang perlu ditebus. Proses penebusan ini melibatkan langkah-langkah pemurnian yang cukup untuk mengembalikan stabilitas dalam tatanan sosial. Dalam penebusan dapat berupa permintaan maaf, pengorbanan, atau hukuman yang memungkinkan individu kembali ke situasi yang normal dan stabil. Dalam siklus penebusan rasa bersalah dibagi menjadi 4, yaitu pelanggaran norma yang melanggar ekspektasi atau aturan sosial, kemudian rasa bersalah, perasaan yang tidak nyaman yang muncul akibat pelanggaran. Ketiga adalah penebusan upaya untuk memperbaiki kesalahan dan memulihkan keseimbangan. Dan yang keempat adalah pemurnian proses pengembalian stabilitas dan harmoni dalam interaksi sosial. Identifikasi dan membran terministik. Dua konsep penting lainnya dalam teori dramatisme Burke adalah identifikasi dan membran terministik. Identifikasi terjadi ketika seseorang merasa terhubung dengan individu atau kelompok lain melalui simbol dan bahasa yang sama. Sementara itu, membran terministik menjelaskan bagaimana bahasa membentuk perspektif dan persepsi individu terhadap dunia. Identifikasi dan membran terministik di sini yaitu identifikasi, proses di mana individu merasa terhubung atau memiliki kesamaan orang lain melalui penggunaan simbol dan bahasa yang sama. Identifikasi dapat menjembatani perbedaan dan menciptakan hubungan antar individu. Membran terministik, konsep yang menjelaskan bagaimana bahasa dan simbol yang kita bertindak sebagai filter yang membatasi atau mengarahkan cara kita memahami dunia. Membran ini mempengaruhi interpretasi pesan dalam pembentukan realitas. Contoh kasus memahami dramatisme teori, yaitu studi kasus penolakan ajakan hangout. Singkat cerita, Lisa adalah seorang teman kerja kantor saya. Ia mengajak saya untuk hangout ke sebuah kafe sepulang kerja. Namun, saya menolak dengan alasan harus lembur. Padahal, alasan sebenarnya adalah ingin pulang untuk menemani anak saya belajar dan bermain di rumah. Lisa meskipun kecewa, mengangguk dan berkata bahwa ia mengerti situasi saya, dan ia pun mengakhiri percakapan dengan berkata, "Oke, lain kali ya, kalau nggak sibuk." Analisis berdasarkan teori dramatisme. Dengan menggunakan kerangka pentat Kenneth Burke, tindakan saya dapat dianalisis sebagai bagian dari drama sosial. Yang pertama adalah action atau tindakan. Tindakan utama adalah saya menolak ajakan Lisa dengan alasan pekerjaan.
Makna simbolik penolakan ini disertai alasan kerja lembur adalah cara saya menjaga hubungan baik dengan Lisa sambil menghindari ketidaknyamanan yang mungkin timbul dari mengatakan alasan sebenarnya. Yang kedua adalah scan atau latar. Latar dari kejadian ini adalah sore hari setelah jam pulang kerja, di mana orang yang biasanya mencari waktu untuk bersantai bersama teman-teman. Makna simbolik yang terdapat adalah latar ini memperkuat tekanan sosial bagi saya untuk mengikuti ajakan Lisa, karena waktu tersebut biasanya dianggap cocok untuk kegiatan sosial. Dengan latar belakang hubungan saya dengan Lisa sebagai teman dekat, di sisi lain ada konteks keluarga di mana saya merasa harus pulang lebih awal untuk memenuhi peran sebagai orang tua. Yang ketiga adalah agent atau pelaku. Saya adalah pelaku yang membuat keputusan untuk menolak ajakan Lisa. Makna simboliknya yaitu sebagai seorang teman, saya ingin mempertahankan citra diri sebagai seseorang yang peduli terhadap pertemanan, meskipun ia lebih memilih prioritas pribadi. Kemudian yang keempat adalah agensi atau cara. Cara yang digunakan oleh saya adalah memberikan alasan yang terdengar masuk akal dan dapat diterima oleh Lisa, yaitu lembur karena pekerjaan menumpuk. Makna simboliknya adalah alasan ini dipilih karena dapat memberikan kesan bahwa saya tidak menolak ajakan Lisa karena tidak peduli, tetapi karena ada kewajiban yang mendesak untuk menjaga perasaan Lisa tanpa membuka fakta bahwa saya lebih memilih pulang ke rumah. Kelima adalah purpose atau tujuan. Tujuan utama saya adalah menghindari ajakan Lisa tanpa merusak hubungan pertemanan. Makna simbolik di sini yaitu bahwa tindakan ini mencerminkan keinginan saya untuk mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan kewajiban sosial, sekaligus memenuhi tanggung jawab saya sebagai orang tua. Dari ulasan berdasarkan teori dramatisme bahwa saya berusaha menciptakan identifikasi dengan Lisa melalui alasan pekerjaannya. Dengan menggunakan alasan yang relevan, saya berharap Lisa dapat memahami situasi tanpa merasa kecewa atau tersinggung. Kemudian adalah siklus guilt dan tebusan. Saya mungkin merasa bersalah atau guilt karena menolak ajakan Lisa, yang bisa dianggap sebagai penolakan terhadap hubungan pertemanan mereka, atau alasan lembur menjadi sarana untuk menebus rasa bersalah tersebut dengan memberikan penjelasan yang dapat diterima dengan secara sosial. Yang ketiga adalah penggunaan drama simbolik. Situasi ini menggambarkan sebuah drama interpersonal atau pelaku saya, audiensnya Lisa, kemudian tindakan atau ajakan penolakan, dan narasinya yaitu adalah alasan lembur. Narasi ini dirancang untuk mempengaruhi respon Lisa agar tidak merasa tersinggung atau kecewa. Tinjauan moral dan simbolik. Dalam perspektif dramatism teori, tindakan saya bisa dipahami sebagai upaya menciptakan identification dan differentiation secara bersamaan. Saya berusaha membuat Lisa mengidentifikasi situasi saya sebagai orang yang sibuk dengan pekerjaan, sehingga ia merasa simpati. Namun secara bersamaan tindakan ini menciptakan differentiation, karena alasan yang saya berikan bukanlah kebenaran sebenarnya. Pilihan alasan ini juga mencerminkan apa yang disebut oleh Burke yaitu sebagai deterministic screen, yaitu cara saya memilih dan menyaring bahasa untuk membingkai realitas, yaitu dengan cara tertentu. Dalam hal ini, lembur yang digunakan untuk menutupi keinginan saya untuk mengutamakan keluarga. Dari kasus ini, kita belajar bahwa dramatism teori membantu kita memahami hubungan antara tindakan, kata-kata, dan motif dalam interaksi sosial. Dengan memahami teori ini pula, kita bisa lebih reflektif terhadap cara kita bertindak dan berkomunikasi. Kasus ini menunjukkan bahwa tindakan sehari-hari seperti menolak ajakan teman melibatkan komunikasi simbolik. Dengan teori dramatisme, kita dapat memahami sebagaimana individu menggunakan narasi untuk membentuk makna dan menjaga hubungan sosial dalam berbagai situasi sederhana. Pendekatan dramatisme mengungkapkan kedalaman makna di balik tindakan yang tidak terlihat sederhana, sehingga memperkaya pemahaman kita sebagai komunikasi dan dinamika sosial.